nanti terlahir di alam surga. Tidak demikian. Karena ternyata alam surga ini pun juga sifatnya tidak kekal. Di sana hidup lebih lama ketimbang di alam manusia. Di sana lebih bahagia ketimbang di alam manusia. Tetapi di sana pun juga seperti alam manusia, sifatnya tidak kekal. Kematian juga masih terjadi walaupun seseorang terlahir di alam dewa. Itulah kemudian Sang Buddha mengatakan, berbeda dari dewa tersebut. Beliau mengatakan, etang bayang marane pikamano loka misang pajahe santipeko. Yang saya hormati para Rama-Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini merupakan kebahagiaan untuk kita semua karena kita berkumpul di sini untuk melakukan banyak kebajikan, terutama memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai yang memang patut untuk dihormati. Dan juga kita bersama-sama pagi hari ini kembali untuk merenungkan Dhamma yang telah dipaparkan oleh Sang Buddha melalui mendengarkan pemaparan Dhamma. Dan sesuai dengan tema yang barangkali sudah diketahui, pagi ini kita akan membahas tentang Maranasati atau juga sering disebut Marananusati. Sama saja, perenungan atau pengingatan terhadap kematian. Perenungan atau pengingatan terhadap kematian ini merupakan salah satu ajaran yang sudah oleh Sang Buddha dibabarkan berulang kali. Dan bahkan untuk para siswa beliau, baik para biku, bikuni, maupun Anda sekalian upasaka-upasika, sangat dianjurkan untuk selalu melakukan perenungan ini. Sampai kemudian belum menyampaikan bahwa perenungan terhadap kematian merupakan salah satu abinha paca weki ditabah, atau sesuatu yang mesti direnungkan secara berulang kali. Kalau bisa setiap hari, pagi, malam, bahkan kalau bisa setiap momen kita senantiasa merenungkan yang salah satunya adalah perenungan kematian. Mengapa perenungan kematian ini layak patut untuk kita lakukan? Karena memang ini adalah sebuah fakta, sebuah realitas yang kita semua harus mengalami. Kita semua sebagai makhluk, kita manusia, cepat atau lambat pasti akan, dan itu adalah pasti, sebuah keniscayaan akan mengalami kematian. Kematian tidak bisa kita hindari oleh siapapun, baik mereka yang bijaksana ataupun mereka yang bodoh. Seseorang tidak bisa menghindari kematian, baik mereka yang teredukasi atau yang tidak belajar. Semuanya pasti akan mengalami kematian. Apakah mereka orang yang kaya atau yang tidak berkecukupan, keduanya pasti mengalami kematian. Kematian tidak bisa memilih, oh kamu kaya, maka kamu tidak boleh mati. Tidak bisa. Oh kamu bijaksana, kamu berguna di dunia ini, maka kamu tidak usah mati. Tidak bisa juga. Orang sebijaksana apapun ternyata mengalami kematian. Termasuk bahkan Sang Buddha. Sang Buddha sebagai manusia agung, manusia bijaksana, juga harus mengalami kematian.
Dan bahkan semua guru agama, semua pendiri agama yang dikatakan sebagai manusia bijaksana sekalipun juga tidak luput dari kematian. Karena kematian adalah fakta, realitas yang harus kita hadapi. Sang Buddha menyampaikan, nati jati amaranang, bahwa tidak ada sesuatu yang dilahirkan yang tidak akan mati. Dengan kata lain, semua yang dilahirkan itu pasti akan mengalami kematian. Kita diumpamakan seperti halnya buah yang sudah matang. Ketika buah sudah matang, pasti cepat atau lambat akan jatuh. Demikian pula, kita dilahirkan, pasti cepat atau lambat akan mengalami kematian. Kita diibaratkan seperti matika bajana, yang adalah pot yang terbuat dari tanah liat. Seperti halnya tanah liat, seperti hanya pot yang terbuat dari tanah liat, yang pasti berakhir dengan pecah. Pernah tidak melihat pot terbuat dari tanah liat yang tidak akan pecah? Pernah tidak? Pasti tidak pernah. Cepat atau lambat, yang namanya pot terbuat dari tanah liat pasti akan pecah. Demikian pula, kita manusia, kita makhluk cepat atau lambat pasti akan mengalami kematian. Itulah realitas yang harus kita hadapi. Dan tidak bisa kita hindari. Semua orang, semua makhluk pasti akan mengalami kematian. Hanya kemudian ketika kita berbicara kematian, secara umum melihat bahwa pembicaraan kematian itu sesuatu yang tidak diinginkan. Karena biasanya berbicara kematian, mengingat kematian bisa memunculkan ketakutan, memunculkan kekhawatiran, kegelisahan. Tetapi justru dalam ajaran Buddha, mengingat kematian yang akan terjadi, itu ada sesuatu yang baik. Bukan untuk memunculkan ketakutan, bukan untuk memunculkan kegelisahan, tetapi untuk memunculkan ketergugahan batin, untuk memunculkan sang viga, untuk supaya kita tergugah bahwasanya sebelum saya meninggal, karena kematian pasti terjadi, maka saya harus melakukan yang terbaik dalam hidup saya. Melakukan kebajikan, melakukan yang terbaik dalam hidup saya sebelum kematian terjadi pada saya. Dan ini disebut marana nusati atau marana sati, pengingatan, ingat terhadap kematian yang pasti akan terjadi pada kita. Maka di depan tadi saya mengutip satu syair yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam khotbah bernama Salasutta. Beliau mengatakan, animitang ananyatang, macanang idha jiwita, bahwa kehidupan makhluk-makhluk fana, maca di sini bukan teh ya, adalah makhluk-makhluk fana, tidak tertandai, tidak diketahui. Artinya kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Tidak bisa ditandai. Mungkin seseorang ketika melambaikan tangan itu merupakan tanda untuk datang ke sini. Atau mungkin ada dua orang yang sudah bicara satu sama lain, kalau nanti saya berkedip mata, artinya kamu jangan bicara. Bisa demikian. Bisa ditandai. Tetapi kematian ini tidak bisa kita tandai kapan kita harus mati. Orang berpikir, oh nanti kalau sudah umur 80 tahun itu pasti meninggal. Ternyata tidak. Ada yang umurnya lebih dari 80 tahun, ada yang kurang dari 80 tahun. Atau mungkin orang mengatakan nanti kalau umurnya 100 tahun
dengan tanda seperti ini pasti meninggal. Tidak bisa juga. Tidak bisa ditandai. Kita tidak tahu, tidak bisa menandai kapan usia kehidupan kita itu akan berhenti. Kapan kita akan meninggal. Tidak bisa kita tandai. Walaupun secara umum mengatakan kalau sudah tua, mati. Tapi tuanya kapan? Harinya kapan? Jamnya kapan? Tidak diketahui. Walaupun kemudian seseorang bisa mengatakan kalau sudah sakit parah itu meninggal. Tapi terkadang belum tentu juga. Orang yang tidak sakit pun bisa meninggal. Tiba-tiba meninggal. Orang yang sakit parah mungkin diharapkan besok meninggal, ternyata masih bertahun-tahun tidak meninggal. Tidak bisa diketahui, tidak bisa ditandai usia kehidupan makhluk-makhluk seperti kita manusia. Akan tetapi kehidupan kita itu kapan saja itu bisa berakhir. Kapan saja. Tidak harus tua. Tidak harus sakit. Kapan saja itu akan berakhir. Dan kita sudah mengalami. Ada orang-orang yang mungkin barusan kemarin masih berbincang-bincang, masih kelihatan sehat. Oh, hari ini ada kabar meninggal. Pernah kan mendengar demikian? Saya pernah. Hari ini kita masih bercakap-cakap, berbincang-bincang, besoknya sudah meninggal. Meninggalnya gantung diri. Bisa terjadi demikian. Kita tidak berpikir, kenapa ya? Kelihatannya sehat, kelihatannya tidak ada masalah, tetapi ternyata besoknya sudah meninggal. Dan sering terjadi demikian. Suatu kali di kampung saya, malamnya itu orang masih main gamelan. Pulang, begitu pulang sampai di rumah, dia meninggal. Padahal kelihatannya masih sehat. Itulah kehidupan kita, tidak bisa ditandai kapan harus meninggal. Dan usia kehidupan kita itu juga dikatakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha sebagai kasira. Kasiran cak, paritan cak, kasira. Apa itu kasira? Sulit untuk dipertahankan, sulit. Sulit mempertahankan kehidupan kita. Mengapa bisa demikian? Karena kita hidup itu muncul karena berbagai macam faktor. Banyak faktor. Kenapa sekarang kita masih bisa hidup, kita masih bernafas, kita masih berumur? Itu karena ada banyak faktor yang ada di sana. Dan kalau satu faktor saja tidak ada, ingat, satu faktor saja tidak ada, kematian itu pasti terjadi. Apa faktornya? Kita bisa hidup karena ada makanan. Betul tidak? Kita bisa hidup karena ada nafas. Betul tidak? Kita bisa hidup karena ada empat unsur jasmani ini yang masih balance, yang masih seimbang. Kita bisa hidup karena masih ada kesadaran, ada winyana. Satu saja itu hilang, kehidupan kita itu berakhir. Satu saja, tidak usah misalnya 2, 3, satu saja hilang, kehidupan kita itu berakhir. Misalnya apa? Kita tidak mendapatkan makanan. Jadi salah satu faktor kenapa kita masih bisa hidup, kita karena mendapatkan makanan. Coba kalau kita tidak mendapatkan makanan. 1 minggu tidak mendapatkan makanan. 2 minggu bertahan tidak. 1 bulan tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan nutrisi. Itu saja kita meninggal. Kita mendapatkan makanan, tapi tiba-tiba nafas kita terputus. Tidak mendapatkan suplai angin, suplai oksigen pada tubuh kita. Bertahan tidak? Tidak bertahan. Kita
juga hidup karena 4 unsur yang seimbang. Apa itu 4 unsur? Unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur angin. Jadi apapun yang padat pada tubuh kita disebut unsur tanah atau unsur padat. Apapun yang mencair pada tubuh kita, ada cairan pada tubuh kita termasuk darah, itu adalah unsur air. Temperatur tubuh kita ini ada dingin, ada panas, itu adalah unsur api. Gerak udara pada tubuh kita itu adalah unsur angin. Karena 4 unsur ini masih seimbang, masih balance, maka kita masih bertahan hidup. Tapi coba kalau kemudian salah satu dari 4 ini ada yang marah, ada yang rusak, kematian juga bisa terjadi. Maka Samudra pernah memberikan sebuah perumpamaan bahwa kita ini, jasmani kita itu seperti 4 ekor ular berbisa. Kalau ada orang punya binatang piaraan, 4 ekor ular berbisa. Setiap hari dikasih makan, diberikan istirahat, diberikan nutrisi, diberikan pokoknya untuk supaya 4 ekor ular berbisa itu hidup nyaman. Tapi kalau suatu saat salah satu dari ular ini marah, ia tidak peduli bahkan terhadap orang yang merawatnya, akan menggigit, menimbulkan sakit bahkan kematian. Apa itu 4 ekor ular berbisa? Adalah tubuh kita. 4 unsur jasmani kita itu seperti 4 ekor ular berbisa. Kita tiap hari merawat jasmani kita. Kita tiap hari memberikan makan pada jasmani kita. Tiap hari kita memberikan istirahat pada jasmani kita. Kita rawat dengan sangat baik. Tetapi suatu saat, salah satu dari 4 unsur jasmani ini ketika marah, bisa menimbulkan sakit, bahkan menimbulkan kematian. Tiba-tiba kemudian kita berjalan ke tangga, kita jatuh. Unsur tanah kita itu gepeng, misalnya. Kematian bisa terjadi. Atau kemudian kita makan terlalu banyak kolesterol. Darah kita terkontaminasi dengan banyak kolesterol. Apa yang terjadi? Stroke. Kita makan terlalu banyak gula. Muncul apa? Darah kita terkontaminasi dengan apa? Gula yang berlebihan, diabetes. Menimbulkan sakit bahkan kematian. Nah sekarang 4 unsur kita itu masih balance. Coba kalau suatu kali 4 unsur kita ini mengalami kemarahan, jadi seperti ular tadi marah, mengalami kemarahan, sakit, tidak balance, tidak seimbang, yang terjadi adalah kematian. Tidak usah 2, tidak usah 3, 1 saja. Maka kehidupan kita itu sebenarnya sulit, kasirah, sulit untuk dipertahankan karena kehidupan kita itu muncul dari berbagai macam faktor. Kalau salah satu faktornya saja itu tidak ada atau rusak, maka kematian bisa terjadi. Itulah kasirah, sulit dipertahankan. Dan tidak hanya kehidupan kita itu sulit, kehidupan kita itu sesungguhnya sangat singkat. Sangat singkat. Parita. Pernah suatu kali Sang Buddha menceritakan bahwa dalam kehidupan yang lampau ada seorang petapa bernama Araka. Petapa ini selalu menasihati para siswanya. Menasihati bahwasanya hidup itu sangat singkat. Bahwa kelahiran pasti akan berakhir dengan kematian. Maka kusalang katabang caritang brahmacariang, maka banyaklah untuk melakukan kebaikan dan praktikkan kehidupan yang luhur. Nah, petapa Araka ini memberikan berbagai macam perumpamaan betapa kehidupan kita itu sangat singkat.
Diumpamakan bahwa hidup kita itu seperti halnya setetes embun yang ketika di pagi hari terkena sinar matahari langsung hilang. Itulah kehidupan kita. Kehidupan kita pun juga seperti diibaratkan seperti seseorang yang membuat garis di air. Begitu dibuat garis, sebentar kemudian lenyap. Tidak bisa bertahan. Kehidupan kita ini pun juga diibaratkan seperti gelembung air. Ketika ada hujan besar, kemudian tetesan hujan ke kolam memunculkan gelembung. Sebentar kemudian akan pecah. Itulah kehidupan kita. Kehidupan kita juga diibaratkan oleh petapa Araka ini seperti ketika ada panci terbuat dari besi yang sudah dijemur seharian oleh sinar matahari, kemudian sekelumit daging dilempar ke situ, sebentar kemudian akan hilang. Itulah kehidupan kita. Kehidupan kita juga diibaratkan seperti ketika ada hujan besar, kemudian airnya mengalir dari gunung turun ke bawah, dan tidak sedetik sekalipun, tidak sejenak sekalipun akan berhenti air tersebut. Itulah hidup kita. Hidup kita itu tidak pernah berhenti. Setiap momen, setiap detik itu menuju pada kematian. Hidup kita pun juga seperti diibaratkan seperti kumpulan sapi yang digiring ke tempat penjagalan. Setiap langkahnya itu menuju tempat penjagalan. Dengan kata lain, setiap langkahnya menuju pada kematian. Itulah hidup kita. Hidup kita itu demikian. Setiap momen, setiap langkahnya itu menuju pada kematian. Dan tahu tidak, betapa Araka tersebut menyampaikan demikian, padahal pada waktu itu rata-rata umur manusia adalah 60.000 tahun. Pun masih mengatakan hidup manusia itu sangat singkat. Padahal rata-rata umur manusia adalah 60.000 tahun pada waktu itu. Nah sekarang kita rata-rata umur manusia berapa? Berapa? Hah? 70? 80? Kan paling 80 kan? Coba kalau dihitung 80 tahun umur rata-rata manusia ya, kalau sampai 80 tahun ya. 80 tahun. Kita itu dalam 1 tahun punya berapa musim di Indonesia? Hanya 2 kan? Musim hujan dengan musim kemarau, musim panas. Berarti kalau umur kita 80 tahun, kita itu hanya melewati 160 musim. Padahal kita melewati musim itu sangat cepat ya. Tahu-tahu sudah musim panas, tahu-tahu sudah musim hujan, tahu-tahu sudah musim panas, nanti hujan lagi. Cuman 160 kali kita melewati musim kalau umurnya 80 tahun. Kalau sekarang umur sudah 50 tahun, tinggal 30 tahun. Berarti tinggal berapa musim lagi? Hah? Tinggal 60 musim. 60 musim saja. Kalau dihitung bulan misalnya 30 tahun, hanya berapa bulan? 30 kali 12. 360 bulan. Hitung saja. Kita tahu-tahu sudah 1 bulan loh. Tahu-tahu sudah 1 bulan dikali 360. Itu kalau umurnya 80 tahun, sekarang sudah umur 50 tahun. Hidup kita tuh sangat singkat, sangat-sangat singkat.
Setiap momennya, setiap detiknya kita tuh menuju pada kematian. Karena kehidupan yang begitu singkat inilah kemudian Sang Buddha mengajak kita, mendorong kita untuk merenungkan kematian dengan tujuan supaya kita tergugah batinnya. Memang kemudian ada dua jenis orang. Ketika seseorang berpikir merenungkan kematian, bisa saja ia kemudian berpikir, mumpung masih hidup, lebih baik bersenang-senang dulu. Bisa tidak demikian? Bisa. Tetapi orang yang bijaksana akan berpikir berbeda. Mumpung masih hidup, akan saya gunakan kehidupan ini dengan banyak berbuat kebaikan. Mengapa demikian? Karena orang demikian paham bahwa kehidupan juga bukan akhir dari kematian, bukan akhir dari kehidupan. Harus lahir lagi, dan itu sesuai dengan karma perbuatan masing-masing. Kalau kemudian ingin mendapatkan kebahagiaan, maka selagi sekarang kita masih hidup, banyak melakukan kebaikan. Karena orang demikian juga paham kehidupan sebagai manusia walaupun sulit tetapi juga merupakan berkah. Kenapa dikatakan berkah? Karena hidup sebagai manusia ini kita mendapatkan banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kita bisa melihat lingkungan sekitar kita, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dan disitulah kebaikan mudah untuk bisa dilakukan ketika terlahir sebagai manusia. Maka orang yang bijak ketika merenungkan kematian akan terjadi, maka dia bertekad memunculkan ketergugahan batin untuk melakukan kebaikan. Nah, dalam tahap awal merenungkan kematian, seseorang akan tergugah melakukan kebajikan. Seperti yang disampaikan oleh sesosok dewa. Jadi suatu kali ada sesosok dewa datang kepada Sang Buddha. Dan dewa ini mengatakan, kehidupan manusia itu sangat singkat. Tidak ada pelindungan bagi seseorang yang mengalami ketuaan. Dan kata lain, ketika sudah tua pasti akan mati. Dan tidak ada pelindungan. Tidak bisa mendapatkan perlindungan agar seseorang ketika sudah tua kemudian tidak mati. Kemudian ia melanjutkan, etang bayang marane pikamano punyani kaya rata sukawahani. Dan ketika melihat bahaya kematian, maka seseorang hendaknya melakukan banyak kebajikan yang membawa pada kebahagiaan. Nah, ini disampaikan oleh sesosok dewa karena dia paham bahwasanya sekarang dia terlahir sebagai dewa, terlahir di alam surga, mendapatkan kebahagiaan, kehidupannya jauh lebih lama ketimbang manusia. Manusia itu sangat singkat, maka dia dengan pengalamannya sendiri mengajak seseorang untuk banyak melakukan kebajikan semasa masih hidup sebagai manusia. Sehingga ketika kematian terjadi, terlahir di alam yang bahagia, alam surga. Tapi ini adalah tahap awal. Tetapi justru ketika seseorang sudah memahami ajaran Buddha lebih dalam lagi, ternyata tidak berhenti pada melakukan kebajikan supaya nanti terlahir di alam surga. Tidak demikian. Karena ternyata alam surga ini pun juga sifatnya tidak kekal. Di sana hidup lebih lama ketimbang di alam manusia. Di sana lebih bahagia ketimbang di alam manusia. Tetapi di sana pun juga seperti alam manusia, sifatnya tidak kekal. Kematian juga masih terjadi walaupun seseorang terlahir di alam dewa. Itulah kemudian Sang Buddha mengatakan, berbeda dari dewa tersebut. Beliau mengatakan, etang bayang marane pikamano loka misang pajahe santipeko. Dan seseorang yang mencari kedamaian ketika melihat bahaya kematian justru
ia akan berusaha untuk melenyapkan, menghancurkan kotoran batin. Karena kotoran batin inilah yang membawa seseorang terus mengalami kelahiran, terus mengalami penderitaan. Dan tentu ini adalah yang ideal. Tetapi tahap awal pun juga sudah lebih baik ketimbang berpikir sebelum mati lebih baik bersenang-senang dulu. Lebih baik mencari berbagai macam kesenangan semaksimal mungkin. Nah, lebih baik dari itu adalah seseorang berpikir sebelum kematian terjadi, saya harus banyak melakukan kebajikan. Dan perenungan kematian ini hendaknya direnungkan tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Bahkan suatu kali Sang Buddha bertanya kepada para siswa beliau, kapan kalian merenungkan tentang kematian? Kapan kalian mengingat kematian yang akan terjadi? Salah satu siswa mengatakan, Bante, saya merenungkan kematian. Bagaimana kalau hidup saya itu tinggal 1 hari 1 malam saja? Dengan merenungkan demikian, muncul sangwega, muncul keteguhan batin, saya berjuang dalam praktik dhamma. Kemudian siswa lain menyampaikan praktik yang berbeda. Bante, saya merenungkan kematian demikian. Bagaimana kalau hidup saya tinggal 1 hari saja? Dengan demikian, saya melakukan yang terbaik dalam mempraktikkan dhamma. Tapi siswa lain mengatakan, Bante, saya mempraktikkan maranasati, perenungan terhadap kematian, bagaimana kalau hidup saya tinggal 1/2 hari saja? Dengan demikian, saya memunculkan sangwega, ketergugahan batin. Tapi kemudian, ada siswa lain mengatakan, Bante, saya merenungkan kematian, mengingat kematian, bagaimana kalau hidup saya ini tinggal 5 suapan ketika saya makan? Dengan demikian, ketergugahan batin muncul. Tapi kemudian ada siswa lain mengatakan, Bante, saya mempraktikkan maranasati dengan berpikir, bagaimana kalau kehidupan saya itu tinggal 1 suapan saja? Merenungkan demikian, batin saya tergugah untuk melakukan yang terbaik dalam praktik dhamma. Tapi kemudian siswa lain ada yang mengatakan, Bante, saya itu merenungkan kematian, bagaimana kalau hidup saya tinggal 1 tarikan nafas saja? Sang Buddha kemudian mengatakan, para siswa yang merenungkan kematian, merenungkan dari bagaimana saya kalau hidup saya tinggal 1 hari 1 malam, sampai para siswa yang merenungkan kematian, bagaimana kalau hidup saya tinggal 5 suapan makan saja, itu adalah para siswa yang merenungkan kematian dengan batin yang lengah. Itu masih lengah itu. Tetapi siswa yang merenungkan kematian, bagaimana kalau hidup saya tinggal 1 suapan saja, tinggal 1 tarikan nafas saja, itu adalah seorang siswa yang merenungkan kematian dengan kewaspadaan, dengan batin yang tidak lengah. Maka harapannya adalah justru kita merenungkan kematian setiap saat. Untuk apa? Menggugah batin kita. Karena kematian bisa terjadi kapan saja. Untuk menggugah batin kita, maka kita merenungkan bahwa kematian bisa terjadi kapan saja. Sehingga kalau kita masih berpikir, wah nanti kalau saya mati masih 1 minggu lagi kan masih bisa bersenang-senang kan. Bahkan ketika kita berpikir, masih 1 hari 1 malam, oke lah 1 jam 2 jam bersenang-senang dulu. Kan bisa demikian. Bahkan ketika misalnya 5 suapan lagi, oke lah 1 suapan saya masih bisa santai dulu. Kan bisa demikian. Tapi kalau kehidupan kita merenungkan kematian bahwa kehidupan kita tinggal 1 tarikan nafas saja, maka tidak ada waktu untuk menjadi lalai. Tidak ada waktu untuk menjadi lengah. Karena berpikir bahwa
harus kotoran batin dilenyapkan. Anjuran yang lain, Sang Buddha juga menyampaikan, perenungan kematian bisa dilakukan setiap hari ketika menjelang malam dan ketika menjelang pagi. Caranya bagaimana? Ketika pagi datang, bangun tidur, kita merenungkan bahwa kematian bisa terjadi pada saya kapan saja di hari ini. Mungkin saya tertimpa, ya katakan kalau dalam khotbah, mungkin saya jatuh kemudian saya mati. Bisa saja saya digigit oleh binatang berbisa, saya mati. Bisa saja kemudian tiba-tiba saya sakit perut, saya mati. Banyak cara, banyak hal yang bisa membuat saya mati. Kemudian setelah merenungkan demikian, lihat dalam batin. Ada tidak kotoran batin dalam batin saya? Ketika masih ada, berjuang untuk melenyapkan kotoran batin. Merenungkannya di pagi hari. Merenungkan bahwa kematian bisa datang kapan saja di hari ini pada saya. Maka betul-betul menjaga batinnya. Jangan sampai memunculkan kotoran batin. Atau ketika mau menjelang malam, bahwa malam ini kematian juga bisa datang pada saya kapan saja. Dengan berbagai macam cara kematian bisa datang pada saya. Lihat batinnya. Ada kotoran batin tidak? Ada keserakahan tidak? Ada kebencian tidak? Ketika itu masih ada, berjuang untuk melenyapkan. Jangan sampai meninggal dengan batin yang terkotori. Jangan sampai meninggal dengan batin yang penuh dengan keserakahan. Jangan sampai meninggal dengan batin yang penuh dengan kebencian. Nah, dengan cara merenungkan demikian, pagi, sore merenungkan demikian dan memunculkan sangvega, ketergugahan batin, itu juga marana nusati. Perenungan terhadap kematian agar kita tergugah batin kita, supaya tidak menjadi lengah. Supaya kita senantiasa mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Paling tidak adalah mengisi kehidupan kita dengan berbagai macam kebajikan. Paling tidak. Lalu kemudian lebih lanjut lagi adalah dengan cara menjaga batin kita. Jangan sampai kotoran batin muncul apalagi berkembang. Ketika kemudian muncul, harus segera untuk dilenyapkan. Tujuan marana sati, pengingatan. Jadi sati adalah juga ingat, sati adalah perhatian, adalah pengingatan, perhatian terhadap bahwa kematian bisa terjadi pada kita kapan saja. Maka sebelum mati, sebelum meninggal, lakukan yang terbaik di dalam praktik dhamma. Tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berguna, tidak bermanfaat. Dan itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita senantiasa berjalan bersama dengan Dhamma, senantiasa mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik, dengan kebaikan, dengan praktik Dhamma sebaik mungkin, karena kehidupan kita sebagai manusia adalah berkah, tetapi sangat singkat, maka gunakan waktu yang sangat singkat ini untuk mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berkenaan dengan Dhamma. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.